dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nusandi. Dan saya Nova Hatripuihan. Kami berdua di sini akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi tentang perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Yang pertama itu ada fase positioning dan initiate project. Di situ ada identifikasi tujuan bisnis, yaitu ada sebagai pusat kompetisi dalam industri kedirgantaraan dan misi dan aplikasi aerospace yang relevan sebagai pemain kunci di industri global yang memiliki aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya. Terus yang kedua ada identifikasi sasaran bisnis yang dimana merumuskan arah, sasaran, dan pengorganisasian fungsi bisnis pemerintah. Jadi si PT Dirgantara ini akan menetapkan kebijakan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan mengarahkan pelaksanaan secara teknis dan administrasi. Terus yang ketiga ada identifikasi ruang lingkup dan bisnis. Nah, di sini PT Dirgantara itu membuat sebuah kapal atau pesawat tempur gitu. Nah, di sini lingkup bisnisnya tuh si PT Dirgantara itu perjanjian kerjasamanya bersama bersama Spanyol kalau nggak salah. Terus PT Dirgantara ini mengembangkan dan memproduksi NC212I atau memproduksi komponen CN235N dan GN295 dan diekspor ke Airbus Defence and Space dan juga melakukan light final assembly and delivery pusat CN295. Ini adalah identifikasi struktur organisasi yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Itu yang pertama ada direktur utama, terus yang kedua ada aduan pengawasan intern, terus yang ketiga ada sekretaris perusahaan, yang ketiga ada divisi perencanaan perusahaan, terus yang keempat ada divisi jaminan mutu, dan sebagainya ke bawahnya pun itu adalah staf-stafnya. Terus yang selanjutnya ada identifikasi peran dan tanggung jawab. Nah, di sini PT Dirgantara Indonesia selaku perusahaan manufaktur besar yang memproduksi pesawat terbang dengan teknologi yang canggih serta memiliki target produksi yang tidak sedikit. Maka dari itu PT Dirgantara Indonesia ini memerlukan karyawan yang sangat banyak dan berkompeten dan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemimpin maupun rekan kerja. Mungkin selanjutnya mengenai business review, ada identifikasi visi menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri Dirgantara yang berbisnis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keuntungan biaya yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industri Dirgantara kelas dunia lainnya. Identifikasi misi sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan dan misi militer, serta untuk mengaplikasikan non dirgantara yang relevan. Analis eksternalnya. Sisi utama yang menguntungkan dalam lingkup perusahaan kecenderungan utama adalah suatu dari peluang identifikasi masalah dengan segmen pasar yang sebelumnya, melewatkan perubahan-perubahan dalam keadaan bersaing ataupun peraturan, perubahan teknologi dan hubungan pembeli dan pemasok yang diperbaiki dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan. Analisis internal. Analisis internal pada PT Dirgantara Indonesia telah menyiapkan 5 upaya untuk membangun kekuatan di perusahaan tersebut. Ada harga strategis, pemasaran pesawat tempur, promosi, sampai yang terakhir teknologi pesawat tempurnya. Mungkin ini ada analisis bisnisnya, ada analisis SWOT bisnis, perencanaan strategis yang digunakan untuk
mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Jadinya PT Data ini menganalisis soal eh, SWOT-nya juga. Proses melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek, dan mengidentifikasi faktor internal eksternal yang mendukung dan tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Ada kuadran posisi perusahaan juga. Posisi perusahaan PT Gantara Indonesia ada 2 material terklarifikasi ke dalam kuadran leverage. Nah, material yang terklarifikasi ke dalam kuadran strategi dan 2 material lainnya terklarifikasi ke dalam kuadran bentuk bottleneck. Maka dengan adanya klarifikasi ini, material tersebut tipe kerjasama yang tepat untuk kuadran average adalah call of contact. Kemudian untuk bottleneck dan strategi adalah partnership. Mungkin ini ada materi SWOT bisnisnya ya, ada opportunity, ada strength, opportunity, ada weakness, dan ada threat juga. Opportunity-nya mungkin ada beberapa. Ya, ini ada strategi mapnya, strategi maps di Dirgantara Indonesia itu ada, pertama itu ada product branding, terus ada yang kedua ada captive market, terus yang ketiga ada customer oriented, terus yang terakhir ada slash to government. Terus selanjutnya ada fase analisis, di mana ada IS review, terus ada identifikasi aplikasi bisnis yang di mana proses identifikasi di PT Dirgantara ini memakai informasi berbasis komputer yang akan mendukung semua platform dan pelaksanaan bisnis dan merealisasikan tujuan bisnis perusahaan dalam memilih langkah-langkah strategis dan menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelesaikan strategi sistem informasi pada PT Dirgantara Indonesia. Terus ada identifikasi infrastruktur IS atau TI. Identifikasi infrastruktur ini pada aplikasi STI di PT Dirgantara Indonesia belum mampu mendukung proses bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif. Berbagai permasalahan ISTI yang menimpa PT Dirgantara Indonesia ini sepertinya kurang sumber daya manusia di divisi IT. Terus yang terakhir ada identifikasi organisasi IS atau IT, yang dimana ada organisasi STIT di PT Dirgantara Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki struktur organisasi sistem informasi dan teknologi. Hal ini menyebabkan SDM di bidang IT belum dapat memenuhi kebutuhan bisnis PT Dirgantara Indonesia secara optimal. Terus ada analisis. Terus di dalam analisis itu ada tren ISIT, di mana pekerjaan proses di ISIT di bisnis Dirgantara Indonesia ini menggunakan program revitalisasi atau pembuatan dan mengubah sistem IT semula dari sistem integrated resource planning menjadi sistem enterprise resource planning. Terus yang terakhir ada analisis SWOT, di mana di PT Dirgantara Indonesia ini diperoleh dari hasil perencanaan strategi sistem informasi, dan tentunya analisis SWOT tersebut berdasarkan data dari PT Dirgantara Indonesia yang di mana strength, weakness, opportunities, dan threats saling berkaitan satu sama lain. Terus ada matriks SWOT SI-TI yang ada di PT Dirgantara Indonesia itu ada strength, memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman, terus ada opportunities, memanfaatkan potensi untuk meraih peluang, ada weakness, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, dan terakhir ada threats, mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Nah, ini ada strategi alignment model yang dimana di dalam kotak bisnis itu ada bisnis strategi, ada scope, competitiveness, dan governance. Terus di sebelahnya ada IT strategi, ada scope, competitiveness, governance, dan di bawahnya ada IT infrastruktur dan proses, di bawahnya ada infra, proses, skill, dan terakhir ada ORG infrastruktur dan proses.
yang dimana di dalam semua kotak ini saling berkaitan satu sama lain. Terus ada mapping strategi SISTI. Strategi ini di PT Dirgantara Indonesia menggunakan konsep supply chain management model yang dibuat dan membantu dan melayani kebutuhan informasi dan mampu menyelaraskan pada tujuan rancangan jangka menengah PT Dirgantara Indonesia. Terus yang terakhir ada strategi IS atau DI. Strategi pada Dirgantara Indonesia adalah diturunkan dan dihasilkan dari perencanaan strategis berupa arahan pengembangan teknologi. Ya, ini adalah solusi. Mungkin ini ada solusi rekomendasi aplikasi bisnis yang direkomendasikan PT Dirgantara Indonesia adalah arsitektur data yang dimodelkan dan dilakukan dengan menjelaskan visi dan misi PT Dirgantara dan sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Rekomendasi infrastruktur SIIT-nya, infrastruktur dan aplikasi ada di PT Dirgantara Indonesia adalah memberikan keunggulan dan mengembangkan aplikasi tersebut. Peran teknologi yang ada di PT Dirgantara Indonesia seperti komputer dan notebook hanya sebagai pendukung berjalan kegiatan operasional untuk membuat dokumen ataupun laporan. Rekomendasi organisasi SITI-nya, PT Dirgantara harus memiliki standar operasional produs atau SOP yang mulai berjalan dengan baik di divisi finance dan human resource development di dalam organisasi perusahaan dalam waktu dekat. Penerapan SOP yang baik juga akan diberitahukan di divisi-divisi lainnya dengan berjalannya waktu. SOP di divisi tersebut akan menemukan bentuknya yang optimal sehingga selain perusahaan dapat dengan mudah mengawasi operasional semua divisi yang ada, itu juga membuat aktivitas-aktivitas dapat berjalan dengan efektif. Mungkin ini ada rekomendasi IS prosesnya, IS bisnis atau TI ini SI di PT Dirgantara memaparkan pemetaan sistem informasi yang akan digunakan oleh PT Dirgantara Indonesia berdasarkan visi dan misi perusahaan serta tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaannya. Pemetasan di SI menjadi portofolio aplikasi yang dipakai bertujuan untuk lebih meningkatkan kesalahan implementasi TISI dengan bisnis perusahaan. Ini ada Press Direction IS Vision. Mengembangkan visi menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya. Yang mengembangkan visinya menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersil dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya. Mengembangkan tujuan mengembangkan SITI ini dalam PT Dirgantara Indonesia adalah untuk menjalankan aktivitas melakukan kerjasama yang baik antara orang yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin banyak yang dilakukan dalam suatu organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Mengembangkan strategi. Mungkin ini di pengembangan strategi mengenai solusi teknologi yang mendukung sistem dan terkadang membutuhkan bisnis secara langsung. Strategi mengacu pada tingkat global pemikiran tentang sistem informasi, organisasi, dan integrasi dengan seluruh perusahaan. Strategi harus koheren atau konsisten dan terarah. Koheren berarti jelas untuk keperluan bisnis dan organisasi SI. Konsisten berarti bahwa itu dibangun dengan cocok bersama. Pengarahan berarti mengarahkan perubahan dari beberapa jenis. Nah, di sini ada is plan.
ada arah pengembangan aplikasi bisnis, yang dimana arah pengembangan aplikasi bisnis di PT Dirgantara Indonesia adalah untuk mempercepat proses bisnis efektif mungkin. Terus ada arah pengembangan infrastruktur ISTI, pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia untuk tercapainya lingkungan perusahaan yang penuh dengan teknologi dan memudahkan pekerjaan. Terus yang terakhir ada arah pengembangan organisasi IS atau TI. Organisasi yang ada di PT Dirgantara Indonesia melakukan kajian dan merumuskan arah, sasaran, dan pengorganisasian fungsi bisnis pemerintah, serta menetapkan kebijakan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan bisnis dan mengarahkan pelaksanaannya secara teknis dan administrasi. Terus ada identify is project. Pertama itu ada identifikasi resiko, yang dimana identifikasi risiko ini mengendalikan proses audit berbasis risiko berdasarkan standar profesi yang meliputi pelaksana, rekomendasi, pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut, serta melaksanakan aktivitas monitoring dan konsultatif. Terus ada estimasi biaya, dan terakhir ada clustering ESTI. Terus yang terakhir ada fase recommendation roadmap. Rancangan roadmap berdasarkan model CSCM yang telah dibuat. Roadmap ini berisikan prioritas langkah-langkah operasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran. Dengan adanya prioritas ini dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi misi yang telah diterapkan oleh PT Dirgantara Indonesia. Yang dimana prioritas satu itu adalah menjalankan sistem yang ada, yang kedua ada pembaharuan sistem yang ada. Terus prioritas yang kedua itu ada pembaharuan teknologi, yang kedua meningkatkan keamanan, yang ketiga ada melakukan pelatihan terhadap SDM, terus ada yang ketiga ada prioritas yang ketiga pembangunan sistem yang belum ada, pembangunan keamanan, terus yang terakhir ada melakukan pelatihan terhadap SDM. Terakhir ada prioritas 4, yang ke-1 ada melanjutkan dalam membangun sistem, dan yang terakhir ada meningkatkan keamanan. Ini adalah business case yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Itu ada planning phase, formation phase, operation phase, dan yang terakhir ada termination phase. Communication. Bidang humas dalam struktur perusahaan sendiri ada dalam sekretaris perusahaan, tepatnya di dalam bagian yang dinamai Departemen Komunikasi Perusahaan. Tujuan dan fungsi dari Departemen Komunikasi itu sendiri adalah pencapaian yang ditetapkan ataupun yang diharapkan, dan Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada perusahaan yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.